Bayangan di Jembatan Merah. Temanggung, kota kecil yang tenang, dikelilingi hamparan hijau perkebunan tembakau dan kopi. Menyimpan banyak cerita lama. Salah satunya yang paling terkenal adalah tentang Jembatan Merah. Sebuah jembatan tua yang menghubungkan dua desa di pinggiran kota. Warnanya merah tua, dengan tiang besi yang sudah berkarat. Berdiri di atas sungai kecil yang tampak biasa di siang hari. Namun, saat malam datang, warga sekitar enggan melintas di sana. Bukan karena gelap, tapi karena sesuatu yang tak terlihat, atau terkadang justru terlalu terlihat. Cerita ini dialami oleh Bima, seorang mahasiswa semester akhir dari Temanggung, yang pada tahun 2011 sedang melakukan tugas lapangan untuk riset antropologi budaya. Karena topiknya tentang kepercayaan lokal dan mitos, ia justru tertarik menelusuri cerita tentang Jembatan Merah yang sudah lama dianggap angker. Waktu itu hari Kamis malam, Bima memutuskan melakukan observasi langsung. Ia membawa kamera, voice recorder, dan motor tuanya. Pukul 10 malam, ia sampai di dekat jembatan. Ia tidak langsung melintas. Ia berhenti di pinggir jalan, menyalakan rokok, dan mulai merekam kesan awal. Lokasi Jembatan Merah, Temanggung. Suasana sunyi, angin terasa aneh, seperti ada yang mengawasi. Ketika ia menyalakan kamera dan menyorot jembatan dari jauh, kamera langsung freeze. Layar menjadi gelap sesaat, lalu hidup kembali. Tapi hanya memperlihatkan bayangan putih berdiri di tengah jembatan. Padahal secara kasat mata, jembatan itu kosong. Sebelum berangkat, neneknya sudah mengingatkan, kalau lewat Jembatan Merah malam-malam, jangan berhenti di tengah. Jangan menoleh ke sungai. Dan kalau ada yang manggil, jangan jawab. Tapi Bima menganggap itu mitos lama. Pukul 10.35, ia mulai melintasi jembatan. Perlahan, saat motor berada tepat di tengah, mesin mati mendadak. Lampu padam. Hening. Bima turun, mencoba menghidupkan ulang. Tapi saat itu, terdengar suara cewek tertawa pelan di arah sungai. Hehe, kamu datang juga ya? Bima menoleh. Sungai gelap. Tapi dari sudut matanya, ia melihat seseorang berdiri di bawah jembatan. Rambutnya panjang, bajunya basah kuyup, dan kulitnya keabu-abuan, seperti tak lagi hidup. Keesokan harinya, Bima kembali siang hari untuk bertanya pada warga sekitar. Seorang bapak tua, Pak Wargo, akhirnya bersedia cerita. Dulu, jembatan itu tempat orang buang mayat. Tahun 1965,
banyak korban dibuang di sungai. Beberapa dari mereka perempuan hamil. Katanya mereka dituduh mata-mata. Tapi yang paling terkenal itu cerita Lastri. Lastri adalah gadis desa tahun 80-an yang pacaran dengan tentara. Saat ia hamil, pacarnya menolak bertanggung jawab. Dalam keputusasaan, ia naik ke jembatan merah dan melompat ke sungai malam Jumat Legi. Sejak saat itu, tiap malam Jumat Legi, warga sering melihat bayangan perempuan menggantung di tiang jembatan. Kadang juga terdengar suara bayi menangis dari arah air. Beberapa hari kemudian, Bima nekat kembali lagi. Kali ini bersama dua temannya, Yudi dan Sita. Mereka membawa alat perekam EMF dan voice recorder untuk merekam suara gaib atau EVP. Awalnya semua baik-baik saja, tapi tepat pukul 00.12 berekam suara mereka menangkap suara yang tidak diucapkan siapapun. Aku di sini. Aku belum tenang. Mereka sontak panik dan ingin pergi. Tapi motor mereka bertiga mogok bersamaan, padahal berbeda jenis dan kondisi. Tak lama, Sita tiba-tiba kejang dan menangis sambil menutup wajah. Ia berkata, "Dia marah. Dia gak suka kita di sini." Seketika, dari arah sungai, terdengar jeritan perempuan panjang, melengking, diikuti dengan bau amis yang sangat menyengat. Bima sempat melihat sosok bayangan putih naik dari air, merangkak ke atas tiang jembatan. Malam itu, mereka akhirnya diselamatkan oleh petani yang sedang melintas dan membawa mereka ke rumah warga. Tapi gangguan tidak selesai di situ. Sita sakit selama 2 minggu. Setiap malam ia mengigau, "Aku basah, aku dingin, dia dorong aku." Bima pun mengalami hal aneh. Merekam suaranya hidup sendiri tengah malam, memutar rekaman yang belum pernah ia dengar. "Aku masih di sini, Mas. Kenapa kamu tinggalkan aku?" Setelah semua itu, Bima memutuskan menghapus semua rekaman dan tidak memasukkan jembatan merah ke dalam bahan skripsinya. Tapi, sejak kejadian itu, setiap kali ia lewat daerah itu, siang atau malam, ia merasa ada yang memperhatikan dari arah jembatan. Kata warga, setiap orang yang pernah melanggar larangan di jembatan merah akan dikenali oleh dia, sekalipun sudah pindah kota, sekalipun sudah bertahun-tahun.